Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita telah dapat memenuhi panggilan Allah, datang ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, semoga ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah ikutan kita, uswatun hasanah, yang kita pedomani dalam hidup kita sehingga selamat kita dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pagi ini merupakan hari raya kemenangan, hari kedua umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini mengingatkan kita kepada sejarah, yaitunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari perjalanan dan kisah ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Yang pertama, menyampaikan kebenaran meskipun itu berat tantangannya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah putra daripada pembuat patung dan berhala waktu itu, di mana Nabi Ibrahim berpikir dan merenung bahwa ini bukanlah Tuhan. Beliau menghancurkan berhala itu, sehingga tantangannya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh kaum daripada ayahnya sendiri. Tetapi berkat keyakinannya kepada Allah, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Dengan arti kata, beliau menyampaikan kebenaran walaupun mesti pahit, tapi yang benar tetap disampaikan meski tantangannya dibakar sekalipun. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim itu adalah
Beliau sabar dan tidak pernah merasa putus asa di dalam menempuh kehidupan. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah tidak dikurniai oleh anak. Maka Nabi Ibrahim selalu bermohon dan berdoa kepada Allah. Akhirnya beliau dikaruniai dari istri kedua beliau seorang putra yang tampan dan gagah, yaitunya Ismail. Dalam pada itu juga beliau juga dikaruniai oleh istri tertua beliau, yaitunya Nabi Yakub alaihissalam. Berkat sabar dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, beliau yakin akan keputusan Allah, akhirnya memperoleh daripada keturunan. Kemudian yang kedua, anak dan semua yang ada adalah titipan daripada Allah. Beliau yakin dalam kehidupan, waktu mengembara karena diutus oleh Allah, Nabi Ibrahim ini menitipkan sepenuhnya kepada Allah. Anak beliau di gurun Sahara, itu di gurun padang pasir yang tandus, yang tidak ada air sama sekali. Tapi berkat keyakinan beliau kepada Allah, dia titipkan kepada Allah, maka anak beliau yang ditinggalkan selamat. Kemudian yang berikut adalah teguh pendirian dan tidak pernah tergoda oleh setan. Dalam sejarah kita baca Bapak dan Ibu, saudara kaum muslimin, bahwa sewaktu Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, setan menggoda. Maka dengan tidak ragu-ragu, dalam hakikatnya Nabi Ibrahim melempar setan itu, dan sebanyak 3 kali. Yaitu sampai sekarang kita jadikan itu sebagai rukun daripada melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian yang berikut pelajaran yang diambil dari akidah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah membunuh kesombongan dan selalu berbagi dengan bersama. Ajaran ini sampai sekarang Bapak Ibu kita kenal dengan peristiwa melaksanakan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi atau besok akan kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Ibrahim itu adalah teladan dan orang tua di dalam mendidik anak. Mendidik anak, keturunan kita adalah tanggung jawab daripada orang tua. Di mana dikatakan bahwa kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Mau dibawa kemana anak-anak kita nantinya, maka tugas orang tua lah. Di mana akan kita lahirkan anak-anak Ismail kalau bapaknya tidak Ibrahim? Artinya bapak adalah teladan, contoh pendidik daripada anak-anak kita. Karena sejatinya pendidikan itu adalah pertama sekali berlangsung di keluarga. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu, di mana Idul Adha ini itu adalah ibadah untuk sembelihan hewan korban. Kita yakin sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, nikmat yang banyak, nikmat yang banyak, nikmat yang banyak. Maka fasholli, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ibadah kurban ini sejalan dengan perintah melaksanakan sholat. Sedundun sholatlah dan dirikanlah, bayarkanlah korban. Artinya sholat merupakan amal ibadah pribadi kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Sementara kurban adalah mengibadah dalam melaksanakan harta kita, memberikan harta kita di jalan Allah. Maka dari itu, marilah kita laksanakan kurban ini, Bapak dan Ibu. Walaupun kita saat ini belum mampu melaksanakan kurban, ke depan, untuk tahun depan kita pasang niat dari sekarang. Kenapa untuk dunia kita bisa
Untuk hari raya Idul Fitri kita bersama-sama kita bisa melaksanakan berjulu-julu. Sementara untuk korban kita tidak bisa. Kalau tidak bisa dengan tunai, mari kita mencicil untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang dirindukan oleh Allah, ibadah yang dicintai oleh Allah, ibadah yang menyelamatkan kita di hari kemudian nanti. Allah tidak memandang bulu, daging, dan darahnya, tetapi adalah Allah memandang betapa penghambaan diri kita atau betapa cintanya kita kepada Allah. Inilah yang diharapkan oleh Allah. Yang kedua, sedundun dengan sholat. Marilah kita laksanakan sholat. Selalu kita ramaikan masjid kita di dalam sholat berjamaah. Karena sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillahil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaat sidang Idul Adha yang berbahagia. Di khutbah kedua ini mari kita renungkan kembali firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, di mana perintah kurban itu sangatlah penting, sehingga Nabi mengatakan kalau kita sudah mampu melaksanakan kurban, tidak kita bayarkan tunai, tidak tunaikan kurban tersebut, maka Nabi mengancam kita, jangan dekati masjid kami. Begitu penting dan perintah daripada kurban ini. Maka dari itu sekali lagi khatib mengajak kita semua, mari kita pasang niat dari sekarang. Tahun besok insyaallah kita bisa melaksanakan kurban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari minal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Andai kata mereka masih hidup, sehatkan mereka ya Allah.
kuatkan mereka untuk beribadah ya Allah. Dan andai kata mereka sudah mendahului kami atau sudah meninggal, ampunilah dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalimna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum